Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk Wasister semua. Welcome to Wasis Boys, kanal interaktif yang membahas berbagai informasi seputar lembaga jasa keuangan. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan follow akun YouTube dan podcast kita. So, please stay tuned and check it out. Halo sis, kenapa? Hei sis, kamu lagi ngapain? Kamu tahu nggak sih, Kim Son Ho itu loh wes ada di Dispatch. Sekarang Oh, udah mulai berbalik, ngeri nggak lo? Kemarin iya kan iya katanya iya. disalah-salahin tuh. Coba, udah tahu Oh, kan? iya bener. Bener-bener aku tuh yang udah males gitu loh mau ngapa-ngapain lihat dia terpojokan dan Iya, eh, itu kan apa konfirmasi kalau dia benar dia udah melakukannya gitu loh. maaf. Oh, Sebenarnya tuh aku belum selesai ya nonton Hometown ya. Tapi ada berita kayak gitu tuh aku malas. Mas Nah, tapi males ini ada kan berita baru iyo. lagi. Iya, ya kan? Rodok-rodok piye ngono ya Iya. sakjane ya. Oh, oh, oh. Iya iya sing dispatch Lihat tadi aja pagi di tuh aku endingnya kayak lihat. apa. Heeh heeh iya. Tapi dek Makanya kok itu iso nemu ini yo, nemu apa namanya? Faktanya loh si dispatch kita kok dia. ya lambe turah tapi aktual tajam terpercaya gitu Oh iya kalau bener si bener bener. Dispatch itu sih. Se nah, ya serumpi iki loh, kamu tadi mau ngomong apa saja nih? Oh iya iya. Iki loh, Rek, tugasnya kalau ya apa? Tugas makalah kita itu. Soalnya itu mau dikumpulin besok, Ibu kata cuti. Hah? Oh iya tugas yang itu. Terus piye belum dikerjain ya punya kita ya? Iya belum, oh. Terus ya Sampai apa ya ini? Kamu di aduh, rumah nggak? iya sih di rumah sih. Kamu kesini aja tah? Ya wis dibahas di sana aja yo. Ya Pusing wis, aku, oke soalnya wis kita ya, ya. waktunya cuma sebentar ya. Habis ini kan belum ngeditnya, terus ngeprintnya, jilidnya, Yora. Gak apa-apa, nek wis kepepet biasanya lancar kok. Ayo wis belum Loh, kesini ya. Mumpung durung yo hujan. sistem SKS iki kan, yo kan? Yo Ya ya iya, wis. Oke. yo. Misi Bu, mau beli Bu, mau beli. Beli apa non? Beli senyummu yang manis itu loh, boleh nggak Bu? Walah pret, opo toh? Ayo sini, masuk oh. Belum hujan toh? Kok rame gitu loh? Iyo, Ono lagi banyak acara. tamu. Enggak ada. Lagi ada keluarga tuh sih. Ada Pak Deku, Pak De Dosan. Ingat nggak kamu? Pak De dosen yang kayak artis Korea itu lah. Wena, Dosan sopo. Ayo sini, masuk orang lo di Itu. dalam. Iya, oke. Pagi Pak De dosan. Masih ingat saya Pak De? Pagi Daning, masih lah. Kan kamu teman kampusnya Nia kan? Loh, masih ingat Pak Deku sama kamu loh sis. Wah, senengnya aku masih diinget. Pak De lagi gak syuting kah? Hah? Syuting apa? Itu loh, film startup. Kan pemainnya namanya Mas Dorsan. Lah, duduk itu kan Mam Dosan. Isoy kamu tuh. Bercanda Pak De. Soalnya Pak De emang mirip kok sama Mas Dosan. Iso, pasti ada maunya ini. Kalau ngomong gini biasanya ada udang di balik batunya ini. Ada udang di balik bakwan. Enak dong. Ade, ini sih kita ada tugas bikin makalah, jadi mau nanya-nanya. Iya benar Pak De, ada udang di balik bakwan ini Pak De. Jadi minta tolong bikinin makalah ya Pak De ya. Pak De masih di OJK kan? Makalah potong dulu. Iya, aku masih di OJK.
Iya Pak D, jadi saya habis baca berita di media tentang OJK yang dapat penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik kategori kementerian dan lembaga tahun 2016, 17, 18, dan 2020. Boleh di-share nggak Pak D tentang gimana OJK bisa berhasil mendapatkan reward itu? Oke. Jadi OJK itu memiliki SMAP ya. Jadi bukan SMA pembangunan. Ini SMA dulu terkenal dengan tawurannya ini. Jadi sistem manajemen anti penyuapan OJK ini telah dijalankan, terdiri dari berbagai kebijakan anti penyuapan dan korupsi di OJK, yaitu kode etik, tata tertib disiplin pegawai, program pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, kewajiban penyampaian LHKPN, penandatanganan fakta integritas, dan implementasi strategi anti kecurangan yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah pencegahan, assessment, deteksi, dan respon. Banyak juga ya SMAP. Tadi ada kode etik, ada tata tertib. Terus tadi apa sih yang gratisisasi? Gratis? Alah, kamu gratis aja langsung nyaut sih. Nyantolnya gratisisasi tadi loh Pak D, apa ya? Bukan gratis ya Mbak. Nih kalau gratis, ini gadis-gadis ini suka banget ini. Tapi gratifikasi. Jadi apa yang kamu terima itu bukan gratis. Oh gitu, gratifikasi. Yang aku terima bukan kasih itu, tahu kan hadiah ya Pak De. Lah, emang kita nggak boleh terima hadiah? Emang yang namanya gratifikasi itu apa aja? Terus gimana kita taunya itu gratifikasi atau bukan? Oh, baik. Gratifikasi itu pada dasarnya ada dua. Di sisi penerimaannya dan di sisi pemberiannya. Jadi dua-duanya kalau di OJK ini dilarang. Kalau dari sisi penerimaan gratifikasinya itu dibagi lagi menjadi dua. Gratifikasi yang dianggap suap, ini apalagi nih gratifikasi yang dianggap suap, sangat dilarang. Yang kedua adalah gratifikasi yang tidak dianggap suap. Sementara kalau dari sisi pemberiannya itu juga dibagi lagi menjadi dua. Gratifikasi yang dianggap suap sama dengan gratifikasi yang tidak dianggap suap. Jadi kalau gratifikasi yang tidak dianggap suap ini digolongkan lagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan kedinasan, yang kedua tidak terkait dengan kedinasan. Misalkan nih, kalau Nia dan Daning ini menikah atau ulang tahun, mendapatkan hadiah dari stakeholder, itu tidak diperkenankan kalau OJK. Seperti itu, Nia dan Daning. Oh gitu, berarti kita nggak bisa terima hadiah apapun kalau kita nikah. Kalau semua kita orang OJK, nggak seru dong Pak. Amplopan gitu ya? Amplopan Iya. juga nggak bisa ya? Jadi ada ketentuan pelaporannya, Nia dan Daning. Jadi ada batasannya. Nanti ketentuannya itu mengatur mengenai nominal yang diperbolehkan. Sementara apabila kita sudah menerima, maka ada ketentuan pelaporannya. Nanti ada kewajiban untuk melakukan pelaporan maksimal 15 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Terus yang kedua, uang dan barang tadi jangan digunakan dulu apabila belum ada keputusan dari unit pengendalian gratifikasi. Sementara kalau dari sisi sanksinya, apabila ada pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan mengenai tata tertib dan kode etik. Juga ini termasuk juga mengikat kepada keluarganya. Ini biasanya yang terjadi seperti ini nih, pegawainya sudah baik, nggak menerima gratifikasi, tapi yang memberikan gratifikasi tidak kalah pinternya nih. Ada istrinya nih, biasanya emak-emak ini atau istri-istri atau mbak-mbak ini lemah banget terhadap gratifikasi. Ini biasanya sama Nia kan saya yakin nggak seperti itu. Jadi keluarga termasuk yang diatur juga. Berarti termasuk yang kayak barang-barang dikirimkan tanpa ditulis penerima ya?
Pak D ya. Jadi harus tetap dilakukan pelaporan ke UPG itu tadi ya Pak D. Betul sekali. Jadi jika kita menerima hadiah, terus kita nggak tahu ini dari siapa, jadi sebaiknya dilaporkan dulu kepada UPG tadi. Kalau misalkan nih Pak D dapetnya tahu lontong, terus bakso Malang tuh gimana terusan Pak D? Enak lah itu. Mubadir itu. Keburu basi. Betul itu. Sebenarnya kalau dari sisi jumlahnya itu termasuk yang bisa diterima. Jadi ada nominalnya kurang lebih 250.000. Namun apabila lebih dari itu dan kita tidak tahu nominalnya itu, alangkah baiknya jika dilaporkan kepada UPG. Namun apabila barangnya itu cepat basi atau cepat membusuk, maka sebaiknya disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan di sekitar kita. Tentunya kita lengkapi dengan dokumentasi pada saat kita memberikan atau menyumbangkan kepada pihak tersebut. Dokumentasi ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar kita untuk melaporkan gratifikasi kepada UPG. Pada saat kita ditanya nih, misalkan, loh ini barangnya mana? Kan sudah nggak ada gitu. Padahal itu berupa makanan misalkan yang cepat basi. Ini bisa kita gunakan dasar dari dokumen tadi yang sudah kita dapatkan. Tentunya dasar ini adalah mempertimbangkan mubazir. Jadi jangan sampai barang itu nanti basi. Sudah kita menerima gratifikasi, barangnya tidak bisa dimanfaatkan, double rugi kita. Iya, double rugi. Mubazir temennya setan kalau kata Nusa dan Rara tuh. Terus kalau nggak salah tuh tadi ada satu penjelasan dari Pak D yang menarik terkait tentang whistle blowing system. Nah itu apa lagi tuh Pak D? Whistle tuh kan sesot-sesot ya? Iya nggak sih? Sweet gitu. Mas, sesot-sesot itu bukannya lagunya ini yang ngeseleng zaman dulu itu. Gimana tuh Pak D? Jangan lagi nanti. Jadi whistle blowing system OJK itu merupakan sarana untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran OJK. Jadi tetap bisa melaporkan, namun harus bijak. Hal-hal yang dapat dilaporkan, tidak semuanya persoalan terkait dengan jajaran OJK itu bisa kita laporkan ya. Ada beberapa hal yang bisa dilaporkan. Yang pertama terkait dengan kolusi dan nepotisme. Yang kedua terkait dengan pencurian dan atau pembiaran melakukan pelanggaran. Yang ketiga fraud atau adanya penggelapan aset misalnya seperti itu dan lain-lain. Yang keempat benturan kepentingan. Yang terakhir adalah perbuatan melanggar hukum atau ketentuan internal OJK. Jadi misalkan nih karena sakit hati Nia atau Daning melaporkan pegawai OJK mantannya ini yang telah diputusin ini nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jangan dilaporkan. Hanya ada 5 hal tadi yang bisa dilaporkan terkait dengan jajaran OJK. Sementara kalau dari salurannya ini bisa lewat website di www.ojk.go.id, bisa melalui email ataupun melalui cara-cara zaman dahulu nih, zaman kolonial kita pakai surat-suratan, itu masih bisa diterima oleh OJK. Oh gitu. Tuh, tapi sis, tadi nggak boleh ngelaporin mantan. Kamu kan ada mantan. Oh gitu ya. OJK, kan? Hampir aja gitu. Enggak kepikiran pasti. Kayak gitu. Jangan bilang Pak Ade, ntar ketahuan. Tapi gini loh Pak, kalau semua kita lapor, terus habis gitu nanti orang yang kita laporin tuh tahu dong, terus nanti diancam atau misalkan nanti aku jadi dimusuhin. Nggak mau kayak gitu, gimana dong? Iya, serem juga ya. Dijamin aman nih Nia sama Daning bagi si pelapor. Jadi bisa digunakan nama anonim. Jadi tidak usah kita sebutkan nama secara asli. Itu bisa kita lakukan seperti itu apabila kita merasa
bahwa nanti apabila kita menggunakan nama asli akan ada dampak signifikan, dampak negatif kepada kita. Bisa kita gunakan nama anonim kalau kita melakukan pelaporan di WBS. Oh, jadi meskipun anonim tetap ditindaklanjuti kan Pak De? Ntar kalau nggak ada namanya dikiranya data kita nggak lengkap, terus jadi laporan kita nggak digubris lagi. Masih bisa ditindaklanjuti, walaupun itu juga berupa surat kaleng. Banyak sekali zaman dahulu surat ditulis di atas kaleng seperti itu ya, bukan jadi surat yang enggak ya? Surat di dalam kaleng. Oh, sulit Pak De nulis surat di atas kaleng itu. Jadi sepanjang nanti bisa dibuktikan dan sepanjang itu memang terkait dengan kedinasan maupun dengan pelanggaran yang tidak terkait dengan kedinasan, itu bisa dilaporkan sepanjang ada buktinya, seperti itu. Kece badai nih OJK nih. Pantes dapat penghargaan dari KPK. Kalau nggak salah juga OJK dan Asosiasi LJK menandatangani komitmen dalam menerapkan strategi manajemen anti penyuapan sesuai dengan standar SNI ISO 37001 pada 18 Agustus 2020. iya, betul banget Daning. Jadi aku juga pernah baca nih, SMAP ini juga sebagai salah satu usaha agar bisa mendorong industri jasa keuangan menetapkan kriteria dan pedoman yang jelas dalam melakukan aksi nyata pencegahan penyuapan dan juga korupsi. Sebenarnya SMA Pak De? Jadi ada manfaat empat ya, paling tidak ada 4 manfaat terkait dengan penerapan SMAP ini. Yang pertama itu dapat meningkatkan kepercayaan. Jadi organisasi akan lebih terpercaya karena resiko penyuapan yang dimiliki sangat rendah. Semakin rendah resiko penyuapan, maka tingkat kepercayaan akan semakin meningkat. Seperti itu kurang lebih. Terus yang kedua, menerapkan tindakan yang memadai. Jadi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari SMAP, maka akan diperlukan langkah-langkah yang nanti dirasa perlu untuk menegakkan di kemudian hari. Terus yang ketiga adalah mengurangi dampak resiko reputasi. Seiring dengan menurunnya resiko penyuapan, maka semakin berkurang juga dampak yang muncul dari resiko reputasi. Kita ketahui bersama kalau resiko reputasi ini di industri jasa keuangan sangat-sangat penting, sangat-sangat dijaga oleh mereka, terutama terkait dengan kepercayaan nasabahnya. Ini juga berlaku untuk kita, otoritas jasa keuangan, yang notabene adalah pengawas dari industri jasa keuangan. Terus yang terakhir itu adalah mengurangi biaya. Organisasi yang menerapkan SMAP akan lebih banyak menghemat biaya karena tidak harus membayar suap kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, Nia dan Daning. Oh gitu. Terus kan ini kan kita tahu nih OJK ada SMAP. Terus untuk apa ya, pegawai OJK nyebutnya insan OJK ya Pak De. Nah terus insan OJK itu perannya apa dong di SMAP ini? Jadi seperti ini ya. Peran dari pegawai itu adalah yang pertama mengikuti. Jadi ada pelatihan, ada sosialisasi terkait dengan program penguatan integritas. Ini seperti yang sedang dilakukan di OJK Malang nih. Di OJK Malang sedang dilakukan program-program diseminasi penguatan integritas, antara lain melalui pembuatan video anti gratifikasi, anti penyuapan. Terus ada lagi berupa penyebaran flyer atau banner juga poster secara virtual. Terus yang terakhir itu dilakukan secara rutin oleh pimpinan OJK dalam briefing setiap minggunya, yaitu mengingatkan kepada pegawai akan pentingnya pengendalian terhadap gratifikasi. Terus yang kedua adalah konsultasi. Pegawai OJK diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada stakeholder yang bertanya. Yang ketiga adalah melaporkan
apabila nanti ditemukan, dilihat beberapa hal yang itu terindikasi adanya hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan, maka bisa melaporkan kepada PBS. Oh gitu. Wah, makasih banyak ya Pak D. Ilmunya benar-benar bermanfaat nih buat kita, dan penjelasan Pak D tadi sepertinya udah cukup susun makalah. Tapi sih dari sini sih kita jadi tahu kalau ternyata dengan adanya SMAP ini, kita tahu bahwa OJK itu suatu lembaga negara yang memang transparan, yang anti penyuapan dan juga say no to korupsi. Iya Pak D, makasih banyak ya Pak D, kayak makalah kita bisa tepat waktu nih ngumpulinnya. Semoga bisa dapat nilai yang terbaik ya sis ya. Saya pamit dulu ya Pak D, mau ngeprint makalah sama jilid. Ayo sis, nyanyi nih sis, temenin. Semoga ilmunya bermanfaat ya Ndo. Semoga studinya juga lancar, hati-hati di jalan, pakai helm, pakainya yang benar, sampai dengan bunyi klik, terus jangan kenceng-kenceng kalau berkendara di jalan. Amin, Oke, amin. ya udah Pak kasih D. sangu tak Pak D? Sangu Pak D, sangu. Iya aja. Sekarang kan zamannya elektronik, maksud sangu masih ini transfer Oh, iya, OVO. iya. Oh mantap. Ditunggu Pak D transferannya. Siap. Pak D keluar ya, pamit. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wasisers, gimana ilmunya hari ini? Cukup menarik dan bermanfaat, bukan? Semoga kita dapat menerapkannya dimanapun kita berada ya guys. Pegawai dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Saya Daning. Saya nih. Dan saya Doni mohon pamit. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di selanjutnya. episode selanjutnya. Dadah. See ya. See you.